Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Reddy Plesetan, sebuah kisah yang berjudul Suro Gendeng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lahir di malam Sabtu Pahing menjadikan Surodipati terbilang memiliki keberuntungan yang besar. Nama Surodipati sendiri mengandung arti yang sangat kuat. Suro berasal dari kata Asura, yang berarti berani atau tidak takut. Sedangkan Dipati berarti pemimpin atau raja. Jadi jika digabungkan dengan keberuntungan dari weton Sabtu Pahing, nama Surodipati seolah melambangkan seseorang yang lahir dengan kekuatan besar dan ditakdirkan untuk memimpin atau mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Surodipati sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda seorang anak yang istimewa. Matanya yang tajam memancarkan keberanian yang luar biasa dan langkah yang tegas mencerminkan keyakinan diri yang jarang terlihat pada anak seusianya. Dalam lingkungan tempat tinggalnya, Surodipati tumbuh menjadi seorang anak yang penuh semangat dan pantang menyerah. Meski berasal dari keluarga sederhana, ia tidak pernah merasa kekurangan. Sebaliknya, ia selalu memiliki keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantinya di masa depan. Akan tetapi menjelang kelahirannya, ibu dari Surodipati harus mengalami perjuangan yang sangat berat dan menyakitkan. Menurut kisah yang diceritakan oleh Mbok Liem, kala itu Mbak Marsina yang hamil di luar nikah dan mengalami gangguan kejiwaan setelah sang kekasih meninggal dunia sempat merasa putus asa. Ibu dari Surodipati yang bernama Mbak Marsina itu dulunya adalah seorang perempuan yang ceria dan penuh harapan. Namun hidupnya berubah kelam ketika kekasihnya yang merupakan seorang pemuda gagah bernama Wiryono meninggal dunia ketika dia sedang mencari pakan ternaknya di perbukitan desa tempat tinggalnya. Kala itu Wiryono terpleset dan jatuh ke dalam jurang batu hingga dirinya ditemukan dalam kondisi tewas. Kabar kematian Wiryono pun datang bagai petir di siang bolong, menghancurkan seluruh impian dan masa depan yang telah mereka rencanakan bersama. Sejak saat itu Mbah Marsina terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Ditambah lagi dia menyadari bahwa dirinya sedang mengandung buah hati dari cinta mereka berdua. Mbah Marsina mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Kadang dia berbicara sendiri, memanggil-manggil nama Wiryono di tengah malam, seolah-olah pemuda itu masih hidup dan berada di sampingnya. Desa pun gempar dan beberapa orang mulai berbisik-bisik tentang kutukan yang mungkin melanda Mbak Marsina dan anak yang ada di dalam kandungannya. Mbok Liem yang merupakan seorang dukun di desa itu sering datang ke rumah Mbak Marsina, mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut dan doa-doa yang menyejukkan. Namun perjuangan Mbak Marsina tidak berhenti sampai di situ. Dalam kondisi kejiwaan yang labil, dia harus menghadapi tekanan sosial dan rasa putus asa yang semakin mendera. Tidak sedikit orang yang menyarankan agar Mbak Marsina menyerahkan anak yang dikandungnya kepada orang lain, atau bahkan menggugurkan kandungan tersebut demi menghindari masalah di kemudian hari. Tetapi Mbak Marsina bersikukuh. Dalam keterpurukannya, ada secercah harapan yang terus dia pertahankan. Harapan akan anak yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Mbak Marsina percaya, meskipun dalam kegelapan terdalam, ada cahaya yang bisa menuntun jalannya kembali ke kehidupan sejatinya. Dia merasa anak ini bukan hanya buah cinta dengan Wiryono, tetapi juga satu-satunya alasan baginya untuk bertahan hidup, meskipun sering berada di ambang keputusasaan. Di saat-saat tertentu dia merasakan kekuatan yang begitu besar dalam dirinya, seolah ada yang berbisik lembut di telinganya, memintanya untuk bertahan dan terus melangkah. Menjelang malam Sabtu Pahing saat hujan deras mengguyur desa tanpa henti, Mbak Marsina merasakan nyeri hebat di perutnya. Mbok Liem segera dipanggil oleh tetangga untuk membantu proses persalinan. Di bawah cahaya temaram lampu minyak dengan doa-doa yang diucapkan penuh harap, Mbak Marsina berjuang di antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Suara tangis bayi akhirnya pecah di tengah hujan deras, memenuhi udara dengan kehidupan baru. Bayi laki-laki itu lahir dengan selamat.
dan diberi nama Surodipati, nama yang penuh makna dan kekuatan, harapan baru bagi Mbak Marsina. Namun meski telah melahirkan, kondisi mental Mbak Marsina tidak serta-merta pulih. Dia sering duduk memandangi bayinya dengan tatapan kosong, sesekali menangis tanpa suara. Tetapi dalam dirinya perlahan tumbuh keyakinan bahwa Surodipati adalah anugerah yang telah diberikan Tuhan untuk mengisi kekosongan hatinya, menggantikan cinta yang telah hilang. Dan bagaimanapun anak itu adalah harapannya untuk bangkit dari kelamnya kehidupan. Dengan dukungan Boliem dan keluarganya serta beberapa tetangga yang memiliki kebaikan hati, Mbak Marsina berangsur-angsur menemukan kekuatannya kembali. Meski masih dihantui rasa kehilangan, dia mulai menerima kenyataan bahwa ada takdir besar yang menanti Surodipati, sebuah takdir yang mungkin akan mengubah hidupnya serta membawa keberuntungan besar tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi desa dan orang-orang di sekitarnya. Ketika Surodipati berusia 5 tahun, tanda-tanda keistimewaan semakin jelas terlihat. Dalam kesehariannya, dia menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Bahkan untuk anak seusianya, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya karena weton Sabtu Pahing yang dipercaya membawa keberuntungan besar, tetapi juga karena mata batin Surodipati yang begitu tajam dan peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh orang lain. Suatu ketika saat bermain di halaman rumah bersama teman-temannya, Surodipati tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memandang ke arah hutan jati yang ada di ujung desa. Dia berdiri dalam diam, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh yang lain. Dan tiba-tiba dia berkata kepada teman-temannya untuk segera kembali ke rumah masing-masing, mengatakan bahwa ada bahaya yang akan datang. Anak-anak lain yang telah mulai melihat Surodipati sebagai sosok yang berbeda pun mengikuti sarannya tanpa banyak tanya. Tidak lama setelah itu terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Kala itu angin bertiup kencang dan pohon-pohon bergoyang seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang marah. Dan ternyata semakin suara gemuruh itu mendekat, angin puting beliung datang menyapu pepohonan dan merusak sebagian lahan pertanian di sekitar desa. Orang-orang desa terheran-heran bagaimana Surodipati bisa merasakan kehadiran bahaya itu lebih awal. Sejak kejadian tersebut, Surodipati semakin dipandang sebagai anak yang istimewa, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh warga desa. Meskipun masih diselimuti kesedihan dari masa lalunya, tapi Mbak Marsina merasa ada kekuatan besar yang mengalir melalui anaknya. Dia mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Surodipati, memperhatikan cara dia berbicara, berpikir, dan berteriak. Setiap kali ada orang yang mengalami masalah, Surodipati seolah dapat merasakan apa yang harus dilakukan untuk membantu. Walaupun dia masih sangat muda, dia sering memberikan saran sederhana yang ternyata sangat manjur dalam menyelesaikan persoalan. Keluarga Mbak Marsina pun mulai merasa bahwa kehadiran Surodipati bukanlah sekedar kehadiran seorang anak biasa. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dalam pada diri Surodipati, sebuah kekuatan batin yang membuatnya berbeda dari anak-anak lainnya. Mereka sering melihatnya duduk diam di tepi sungai, memandangi air yang mengalir dengan tatapan yang begitu dalam, seolah sedang berbicara dengan alam semesta. Ada kedamaian dan ketenangan yang terpancar dari wajahnya, sesuatu yang jarang ditemukan pada anak-anak seusianya. Di usia 5 tahun, Surodipati sudah menjadi pusat perhatian, bukan karena kejenakaan atau kelucuannya, tetapi karena kewibawaannya yang tidak biasa untuk anak seusianya. Orang-orang desa mulai datang ke rumah Mbak Marsina untuk meminta nasihat dari Surodipati, yang sering kali memberikan jawaban yang tidak terduga, namun penuh makna. Mereka percaya bahwa keberuntungan besar akan datang melalui Surodipati, seorang anak dengan mata batin yang tajam yang ditakdirkan untuk hal-hal besar di masa depan. Mbak Marsina yang awalnya meragukan dirinya sendiri sebagai seorang ibu, kini merasa bahwa anaknya adalah berkah yang luar biasa. Di balik kesedihan dan kegilaan yang pernah menyelimutinya, kini dia melihat secercah cahaya terang dalam sosok Surodipati. Dia merasa yakin bahwa anaknya tidak hanya akan membawa keberuntungan besar bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh desa, bahkan mungkin lebih dari itu. Surodipati dengan segala keistimewaannya telah menjadi harapan baru bagi semua orang yang mengenalnya. Ketika Surodipati berusia 7 tahun, kehidupan yang tadinya mulai menemukan kedamaian mendadak berubah. Sang ibu, Mbak Marsina, yang sempat pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan yang lebih parah.
Dia seringkali berbicara sendiri, melamun dengan tatapan kosong, dan kadang menghilang selama berjam-jam, hanya untuk ditemukan berjalan tanpa arah di tengah malam. Keluarga dan tetangga mulai khawatir, dan desa kembali dipenuhi bisik-bisik tentang kutukan yang mungkin masih membayangi Mbak Marsina. Namun dengan mata batin yang tajam, Surodipati merasakan sesuatu yang jauh berbeda. Dia tahu bahwa gangguan yang dialami ibunya bukanlah gangguan jiwa biasa. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, Surodipati duduk diam di sudut rumah, memperhatikan gerak-gerik ibunya yang tampak gelisah. Dia melihat bagaimana Mbak Marsina berbicara dengan seseorang yang tidak tampak di matanya, seolah-olah sedang bernegosiasi atau menolak sesuatu. Mata Surodipati menyipit, dan dia merasa hawa dingin menyelimuti ruangan, membawa aroma bunga melati yang samar. Tiba-tiba saja dalam kesunyian malam, Surodipati mendengar suara lirih, halus, namun jelas di telinganya. Seakan suara itu berasal dari dunia lain. Meski terdengar jauh, tapi suara itu mengandung kekuatan yang memikat dan misterius. "Mbak Marsina, engkau akan menjadi ratuku. Tinggalkan dunia fana ini, tinggalkan penderitaanmu," ujar suara yang terdengar seperti rayuan yang lembut, namun memaksa. Surodipati yang segera mengerti akan apa yang terjadi pun tahu jika ada sosok makhluk gaib yang kuat yang sedang mengincar ibunya selama ini. Sosok itu berasal dari kerajaan gaib, sebuah alam lain yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Makhluk gaib itu ingin mempersunting Mbak Marsina dan menjadikannya ratu di kerajaannya, dan menawarkan kehidupan yang bebas dari penderitaan dunia nyata sebagai imbalannya. Ini alasan sebenarnya mengapa ibunya mengalami gangguan kejiwaan yang parah. Dengan keberanian yang dimilikinya, Surodipati mendekati ibunya yang kini terlihat seperti berada di dalam kondisi setengah sadar. Dengan lembut dia memegang tangan Mbak Marsina dan memanggil namanya berulang kali, mencoba membangunkannya dari pengaruh gaib yang sedang mencengkeramnya. Mbak Marsina tersentak lalu menatap Surodipati dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Di saat itu Surodipati menatap lurus ke arah di mana dia merasakan kehadiran makhluk gaib itu. Dia tidak takut, mata batinnya terbuka lebar melihat sosok samar-samar yang berdiri dengan pakaian gemerlap di sudut ruangan di antara bayangan-bayangan malam. "Aku tahu siapa Tuan, tapi ibu bukan milik Tuan, jadi aku harap Tuan jangan lagi mengganggu ibuku, karena dia tidak akan pergi ke alam tempat Tuan berasal. Pergilah, dan jangan ganggu keluargaku lagi," ujar Surodipati dengan suara yang tegas namun tenang. "Anak kecil yang berani, ternyata kau memiliki mata batin yang tajam, tetapi kau tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Ini bukan pertarungan yang dapat kau menangkan, bocah," balas sosok itu sambil tertawa kecil yang terdengar lembut namun menyeramkan. Namun Surodipati tetap tidak gentar. Dengan kemampuannya, dia memeluk erat tubuhnya dan terus meminta ibunya untuk berdoa. Akan tetapi kemampuan Surodipati belumlah cukup untuk melawan kekuatan dari makhluk gaib yang terus saja mengganggu ibunya itu. Hingga akhirnya bocah berusia 7 tahun itu harus ikut kehilangan kesadarannya ketika sosok penguasa kerajaan gaib itu mengambil sukmanya bersama sukma ibunya. Dan sejak saat itulah Surodipati juga kehilangan kewarasannya, hingga yang membuatnya mendapati julukan Suro Gendeng. Seingat Surodipati kala itu dia hendak ingin mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya yang terasa membara, tapi tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah jiwanya ditarik keluar oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bersamaan dengan itu dia juga melihat ibunya yang juga tampak seperti kehilangan kesadaran, dengan mata terpejam dan wajah yang pucat. Dalam keadaan setengah sadar, Surodipati merasa dirinya ditarik ke dalam dunia yang gelap, sebuah tempat yang asing dan penuh misteri, hingga akhirnya bocah berusia 7 tahun itu merasakan kesadarannya mulai memudar. Sosok penguasa kerajaan gaib itu berhasil menarik sukma Surodipati bersama dengan sukma ibunya masuk ke dalam tempat makhluk itu berasal. Tubuh Surodipati pun terjatuh lemas di lantai tanpa kesadaran, seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Sejak saat itu Surodipati tidak lagi menjadi anak yang sama. Ketika dia terbangun dari kondisi itu, matanya tampak kosong dan wajahnya kehilangan keceriaan serta kewibawaan yang dulu selalu terpancar. Dia mulai bertingkah aneh, berbicara pada dirinya sendiri, tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas, dan sering kali terlihat seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Hingga akhirnya anak yang dulu dianggap istimewa dan penuh keberuntungan itu
kini berubah menjadi sosok yang kehilangan kewarasannya. Orang-orang desa mulai menyebutnya dengan julukan Suro Gendeng. Anak yang dulu dikenal cerdas dan bijaksana, kini berubah menjadi sosok yang seringkali tidak dapat dipahami. Mbak Marsina, yang juga kehilangan kesadarannya pada malam itu, kini tidak lagi dapat berfungsi sebagai ibu. Dia tenggelam dalam dunia yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Surodipati. Keduanya tampak terperangkap dalam sebuah ikatan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Orang-orang desa yang awalnya percaya bahwa Surodipati adalah anak yang membawa keberuntungan besar, kini mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai melihatnya sebagai sosok yang dikutuk, seorang yang telah ditarik ke dalam dunia gaib dan tidak dapat dikembalikan lagi. Namun di balik semua kegilaan yang tampak di permukaan, Surodipati masih menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Meskipun ia dianggap edan di dalam dirinya, ada secuil kesadaran yang masih berjuang untuk memahami apa yang telah terjadi dan berusaha untuk mencari cara membebaskan dirinya dan ibunya dari cengkraman makhluk gaib itu. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, dan dalam kegilaan yang menyelimutinya ada sebuah tekad kuat yang tidak pernah padam. Dia harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan gaib itu dan membawa kembali kedamaian bagi dirinya dan keluarganya. Surodipati yang kini disebut Suro Gendeng tetap berjuang dalam dunia yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Di dalam kegilaan dan kehilangan yang dialaminya, dia tetaplah anak yang berani, anak yang pernah menantang makhluk gaib, dan anak yang suatu hari nanti mungkin akan menemukan cara untuk kembali ke dirinya yang sebenarnya. Mbok Liem yang sangat mengenal Mbak Marsina dan juga Surodipati merasa hatinya tersentuh melihat penderitaan yang dialami ibu dan anak itu. Setiap hari dia menyaksikan bagaimana kedua jiwa yang terperangkap dalam dunia yang tidak dapat dipahami oleh orang lain, terombang-ambing antara kesadaran dan kegilaan. Mbok Liem tahu, di balik segala perilaku aneh Surodipati yang kini disebut Suro Gendeng, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus diungkap. Dia merasakan bahwa kekuatan gaib yang mengikat mereka bukanlah kekuatan sembarangan, dan hanya dengan ilmu serta keberanian yang setara mereka dapat dibebaskan. Dengan segala keterbatasannya, Mbok Lia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan seumur hidupnya. Dia teringat pada sebuah kitab kuno peninggalan kakek buyutnya yang merupakan sebuah kitab leluhur yang selalu disimpan dengan hati-hati di dalam peti kayu tua di gudang rumahnya. Konon katanya kitab itu mengandung banyak sekali mantra, ajian, dan ilmu kesaktian, rahasia-rahasia kuno yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Namun, orang tua Mbok Liem melarang anak-anaknya untuk membuka kitab tersebut, apalagi sampai mempelajarinya, karena kekuatan di dalamnya dianggap terlalu besar dan berbahaya jika digunakan tanpa sebuah kebijaksanaan. Mbok Liem selalu patuh pada perintah orang tuanya, tetapi kali ini dia merasa tidak punya pilihan lain. Tapi dia juga sadar bahwa hanya dengan kekuatan luar biasa, Surodipati dan Mbak Marsina bisa terbebas dari cengkraman makhluk gaib itu. Dan dengan tekad yang bulat, Mbok Liem pun memberanikan diri untuk membuka kitab kuno tersebut. Pada malam yang tenang ketika bulan purnama memancarkan cahayanya yang lembut dan terang di langit, Mbok Liem melangkah pelan menuju kamar kosong di ujung rumahnya. Kamar itu dulu adalah milik mendiang ayahnya yang penuh kenangan akan masa lalu. Setiap kali dia melewati pintu kamar itu, ada rasa hormat dan sedikit takut yang menyusup ke dalam hatinya. Namun malam itu berbeda. Ada tekad kuat dalam langkahnya, meski hati kecilnya masih diliputi kecemasan. Tangan tuanya yang sudah dipenuhi keriput gemetar saat memegang gagang pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Dengan hati-hati dia mendorong pintu itu hingga terbuka dan memperlihatkan ruangan yang gelap dan sunyi. Bayangan-bayangan panjang dari cahaya rembulan yang menembus celah-celah jendela menari di dinding kamar. Mbok Liem merasakan hawa dingin menyelinap, seperti ada kehadiran yang tidak terlihat yang sedang memperhatikannya. Di sudut kamar terdapat sebuah peti kayu yang sudah lama terkunci rapat. Peti itu adalah peninggalan leluhurnya, diwariskan secara turun-temurun, dan di dalamnya tersembunyi kitab kuno yang hingga kini belum pernah dia buka. Bahkan mendiang suami Mbok Liem pun tidak berani membuka kotak kayu tersebut, karena benda itu memiliki energi pelindung yang cukup besar. Dengan langkah perlahan Mbok Liem mendekati peti tersebut. Jantungnya berdetak lebih cepat seiring dengan setiap langkah yang diambilnya.
Dia berhenti sejenak, menatap peti itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ada perasaan berat yang menghimpit dadanya karena dia tahu keputusan yang akan diambilnya malam itu bisa membawa dampak besar, baik bagi dirinya maupun bagi mereka yang ingin dia selamatkan. Dengan tangan yang masih gemetar, Mbok Liam meraih kunci kecil yang selama ini tergantung di lehernya. Sebuah kunci kuno yang dia simpan sebagai tanda penghormatan kepada mendiang ayahnya. Kunci itu terlihat kecil, tetapi terasa berat di genggamannya, seakan menyimpan rahasia yang tidak dapat diungkapkannya. Dia tahu kunci itu bukan sekedar benda mati, tapi ada energi dan kekuatan leluhur yang melekat padanya, yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki niat tulus dan keberanian besar. Sebelum memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci peti kayu yang telah terkunci rapat selama berpuluh-puluh tahun, Mbok Liam menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar penghalang yang terlihat dengan mata biasa yang melindungi peti tersebut. Tapi dia bisa merasakan adanya energi pelindung yang mengelilingi peti kayu dengan ukiran kuno, seperti tameng tidak kasat mata yang menghalangi orang yang tidak dikendakinya untuk membukanya. Dia tahu ini adalah pelindung gaib dari leluhurnya, sebuah energi gaib yang ditempatkan untuk melindungi kitab dari penyalahgunaan atau dari orang yang tidak bertanggung jawab. Menyadari hal itu, Mbok Liam berhenti sejenak. Dia menutup matanya, menarik nafas dalam-dalam lalu mulai membaca sebuah mantra kuno yang dulu pernah diajarkan oleh neneknya ketika dia masih kecil. Mantra itu adalah mantra Pamuna Pamali, sebuah doa khusus yang digunakan untuk membuka energi pelindung atau kekuatan gaib yang mengunci sesuatu. Suara Mbok Liam bergetar namun tetap tegas saat ia mengucapkan kata-kata pertama dari mantra tersebut. Suaranya mengalun perlahan-lahan, meresap ke dalam kegelapan. Gusti Kang Murbeng dumadi, bukaken kawula Kang Linglung, kawula sing nyuwun pangestu, pangabektos lan pangaksama. Manunggaling kawula Gusti, buka kunci ing jagat langgeng. Boten wonten balak miber, boten wonten sukma nganglang. Kula nyuwun paringana wilujeng. Perlahan suara mantra itu menggema di dalam kamar yang sunyi, seakan menggetarkan udara di sekitarnya. Ada desiran halus seperti angin lembut yang melingkupi peti kayu itu, dan sejenak suasana pun menjadi sangat hening. Mata Mbok Liam tetap terpejam, namun dia merasakan perubahan yang halus tapi sangat terasa di tubuhnya. Dia bisa merasakan energi yang melindungi peti itu mulai melemah, seperti lapisan tipis yang perlahan menguap ke udara. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela terlihat semakin terang, menerangi ruangan dengan cahaya putih yang lembut. Setelah beberapa saat, Mbok Liam membuka matanya dan menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa energi pelindung itu kini telah lenyap, membiarkan dirinya melangkah lebih dekat ke tujuan. Dengan tenang dia memasukkan kunci kecil itu ke dalam lubang kunci peti dan memutarnya dengan lembut. Kunci itu pun berputar dengan mudah, tidak ada lagi hambatan atau perlawanan, dan akhirnya peti kayu jati kuno itu pun terbuka perlahan, mengeluarkan aroma kayu tua bercampur debu yang seolah telah terkunci selama berabad-abad. Ketika peti dibuka, tampaklah kitab kuno yang terbungkus kain putih lusuh. Kini terlihat lebih jelas di bawah sinar bulan. Mbok Liam merasakan hawa yang hangat mengalir dari dalam peti, seakan-akan ada kehidupan yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Dia merasakan kehadiran yang kuat, seolah-olah para leluhur sedang memperhatikannya dari alam lain. Dengan hati-hati dia mengangkat kitab itu dari dalam peti, lalu menempelkan di atas kepalanya. Setelah itu membersihkan debu yang menyelimuti kainnya dengan lembut. Dengan perlahan Mbok Liam membuka lipatan kain putih lusuh yang membungkus kitab kuno itu, memperlihatkan sampulnya yang terbuat dari kulit hewan berwarna coklat tua. Kulitnya terasa kasar dan berat di tangan, seolah-olah menyimpan usia ratusan tahun di dalam serat-seratnya. Di atas permukaan sampul terdapat ukiran aksara Jawa yang tampak indah namun penuh dengan aura misterius. Tulisan-tulisan itu terlihat hidup di bawah cahaya bulan, memancarkan cahaya samar yang berkilau seperti perak cair. Cahaya tersebut seolah-olah bergerak, mengikuti pola ukiran yang rumit, seperti ada kehidupan yang terperangkap di dalamnya. Namun Mbok Liam tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa hanya dengan membuka dan mempelajari isi kitab itu, dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan Mbak Marsina dan Surodipati dari cengkraman makhluk gaib yang kuat dan berbahaya. Meskipun hatinya berdebar keras dan jantungnya berdetak semakin cepat,
Dia menenangkan diri dengan menarik nafas dalam-dalam. Dia harus fokus karena setiap kata, setiap ajian, setiap mantra dalam kitab itu harus dibaca dengan benar dan penuh kehati-hatian. Dengan tekad yang kuat, dia membuka sampul kitab itu. Hingga terlihatlah halaman-halaman pertama yang terbuat dari daun lontar yang sudah menguning karena usia. Tiap lembarannya diisi dengan tulisan tangan yang rapi namun misterius. Mbok Liem dengan cermat membuka lembar demi lembar, membaca dan mengamati setiap tulisan yang ada, mencari ajian yang bisa membantunya. Mbok Liem akhirnya tiba pada sebuah halaman yang menarik perhatiannya. Di halaman itu terdapat sebuah ajian yang disebut Ajian Pangruating Sukma. Ajian itu dikatakan mampu memanggil kembali sukma yang telah dicuri atau diambil oleh makhluk gaib. Namun, ajian itu juga mengandung resiko besar. Untuk melafalkannya, seseorang harus memiliki keteguhan hati, keberanian, pengorbanan diri yang luar biasa. Dia tahu bahwa ajian itu sangat berbahaya, tetapi ajian itu juga satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Mbak Marsina dan Surodipati. Mbok Liem merasakan nafasnya terhenti sejenak. Dia memahami sepenuhnya resiko yang ada, tetapi dia tidak mundur. Malam semakin larut, dan angin malam berembus pelan masuk melalui celah-celah dinding bambu. Bulan purnama masih bersinar terang, seolah-olah mengawasi dari atas langit. Mbok Liem merasa dirinya dikelilingi oleh energi yang kuat, namun dia tetap fokus, memusatkan seluruh perhatiannya pada ajian yang harus dia pelajari. Dengan kitab kuno di tangannya, dia mempersiapkan diri untuk melakukan apapun yang diperlukan demi menyelamatkan mereka yang dia cintai dari nasib yang mengerikan. Mbok Liem terus membaca kitab-kitab jagat langkung hingga larut malam, menelusuri halaman-halaman yang penuh dengan aksara Jawa kuno dan simbol-simbol mistis. Setiap halaman yang dibuka semakin membawanya ke dalam dunia yang penuh misteri, mengungkapkan ajian-ajian yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ada ajian-ajian yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan menyakiti musuh atau orang yang dikehendaki. Ada pula ajian untuk melindungi diri dari bahaya gaib, dan ada yang digunakan untuk mengusir roh jahat, serta mengundangnya untuk keperluan yang tidak baik tentunya. Namun Mbok Liem mencari sesuatu yang lebih dari itu. Dia mencari ajian yang bisa melawan kekuatan gaib yang begitu besar, yang telah mengambil sukma Mbok Marsina dan Surodipati, serta membuat keduanya kehilangan kewarasan. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah halaman dengan judul ajian yang menarik perhatiannya, Ajian Jagat Manikmaya. Ajian itu dikatakan sebagai ajian pemanggil kekuatan dari alam semesta yang menghubungkan kekuatan batin manusia dengan kekuatan alam semesta. Ajian itu mampu memberikan kekuatan fisik dan mental yang luar biasa, serta meningkatkan kemampuan mata batin untuk melihat dunia gaib secara lebih jelas. Mbok Liem berpikir, dengan ajian itu mungkin dia bisa menguatkan batinnya dan mendapatkan penglihatan lebih jelas untuk melihat dan memahami apa yang sebenarnya menguasai Mbak Marsina dan Surodipati. Namun dia tahu satu ajian saja mungkin tidak cukup untuk menghadapi makhluk gaib yang kuat. Maka dia terus membalik-balikan halaman hingga akhirnya tiba pada sebuah ajian lain yang dinamakan Ajian Jagat Kasepuhan. Ajian itu adalah ajian pemanggil roh pelindung leluhur. Dengan ajian Jagat Kasepuhan, seseorang bisa memohon bantuan dari arwah leluhur yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya dari bahaya gaib. Ajian itu sangat berguna jika menghadapi makhluk-makhluk yang lebih kuat dan licik, yang tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan manusia biasa. Akan tetapi ajian itu juga memiliki konsekuensi yang besar. Menggunakan ajian Jagat Kasepuhan berarti harus siap menerima konsekuensi dari dunia gaib, karena terkadang roh leluhur meminta syarat tertentu sebagai imbalan atas bantuannya, dan ini bisa berupa apa saja, dari laku tirakat hingga persembahan khusus. Mbok Liem tahu bahwa hal itu bisa menjadi pertaruhan yang sangat berbahaya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Mbok Liem terus membaca hingga akhirnya kembali menemukan ajian yang sepertinya sangat tepat untuk situasi yang sedang dihadapinya kala itu. Ajian itu bernama Ajian Jagatirta, sebuah ajian yang digunakan untuk membersihkan sukma dari pengaruh jahat dan mengembalikan kesadaran serta kewarasan seseorang. Ajian itu dikatakan dapat mengusir roh-roh jahat yang telah merasuki tubuh manusia dan mengembalikan sukma yang hilang kembali ke tubuhnya. Ajian itu seperti terapi yang memerlukan air suci yang didapatkan dari 7 mata air yang berbeda.
dan harus dibacakan mantranya di bawah sinar matahari pagi sambil memercikan air itu ke tubuh orang yang terkena pengaruh gaib. Ketiga ajian itu tampaknya yang paling cocok untuk membantu Surodipati dan Mbak Marsina. Namun Mbok Liem tahu bahwa dia harus berhati-hati. Tidak ada jaminan bahwa semua ajian-ajian tersebut akan berhasil dan setiap ajian memiliki resiko serta konsekuensinya sendiri. Namun demi Mbak Marsina dan Surodipati, dia siap menempuh jalan yang sulit ini. Malam itu dengan kitab jagat langkung di tangannya, Mbok Liem memutuskan untuk mulai mempersiapkan diri. Keesokan harinya ketika matahari baru saja terbit dan embun masih menempel di dedaunan, Mbok Liem mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual besar itu. Langkahnya mantap dan hatinya bulat, meskipun perasaan was-was tidak bisa sepenuhnya diabaikannya. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang sangat beresiko. Namun demi Mbak Marsina dan Surodipati, dia siap menantang apapun. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang tidak terlihat. Pertama-tama Mbok Liem pergi ke taman belakang rumahnya. Di sana ia memetik bunga mawar merah segar, bunga yang masih diliputi oleh embun pagi yang akan digunakan untuk ajian Jagatirta. Setelah mengumpulkan beberapa tangkai, dia mengumpulkan bunga-bunga kembang 7 rupa, mawar merah, melati, kenanga, kantil, cempaka, bunga kamboja dan bunga sedap malam. Semua bunga ini dia kumpulkan dengan hati-hati, lalu direndamnya dalam air bersih dan di dalam kendi tanah liat yang sudah disiapkan di dalam rumah. Kemudian dia menuju ke hutan kecil di pinggir desa untuk mencari air dari 7 mata air berbeda yang sangat dibutuhkan untuk melakukan ajian Jagatirta. Air dari sumber berbeda itu harus dibawa dalam bambu yang masih hijau dan segar agar kesuciannya tetap terjaga. Perjalanan untuk melengkapi semua yang dibutuhkan untuk ritual tidaklah mudah. Mbok Liem harus melalui jalanan licin dan penuh rintangan. Namun dengan tekad yang kuat, Mbok Liem berhasil mengumpulkan air dari setiap sumber yang dia temui. Dengan bambu berisi air suci itu, dia pun kembali ke rumah dengan tubuh lelah namun penuh semangat. Menjelang sore harinya, Mbok Liem juga harus mempersiapkan syarat untuk ajian Jagat Kasepuhan. Ajian itu memerlukan persembahan berupa sesajen yang harus ditempatkan di bawah pohon beringin besar yang dianggap keramat di desa itu. Dia mempersiapkan sesajen berupa kembang telon, dupa, seikat daun sirih, beras kuning, serta pisang raja dan kelapa muda. Semua itu diletakkan di atas tampah besar yang diberi kain putih sebagai alas dengan penuh penghormatan. Saat matahari mulai condong ke barat, Mbok Liem telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Satu persatu dia menyusunnya di atas meja kecil di dalam rumah, memeriksa kembali apakah semuanya sudah lengkap dan sesuai dengan ajian yang akan dilakukan. Hari mulai beranjak sore, dan Mbok Liem tahu bahwa waktunya hampir tiba. Sebelum memulai, Mbok Liem meluangkan waktu sejenak untuk berdoa. Dengan tangan terkatup di dada dan mata terpejam, dia memohon petunjuk dan perlindungan dari leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memohon kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Suara doanya lembut namun tegas, mengalir seperti bisikan angin yang menyentuh lembut daun-daun di luar jendela. Menjelang senja, Mbok Liem melangkah keluar dari rumahnya, membawa kendi berisi air suci dan sesajen. Di atas tampah, langit mulai gelap, dan bulan purnama yang tadi malam menjadi saksi ketetapan hatinya kini mulai muncul di cakrawala, memancarkan cahayanya yang terang di antara bintang-bintang. Mbok Liem tahu saat itu adalah saat yang tepat untuk memulai ritual yang telah dia persiapkan dengan syarat hati-hati. Dengan langkah perlahan namun pasti, Mbok Liem menuju pohon beringin keramat di tengah desa, tempat di mana ritual pertama harus dilakukan. Sesampainya di sana, Mbok Liem meletakkan sesajen di bawah pohon dan menyalakan dupa. Dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan, dia mulai melantunkan mantra dari ajian Jagat Kasepuhan. Suaranya mengalun lembut namun penuh kekuatan, menembus keheningan malam yang dalam. Setiap mantra-mantra yang diucapkannya mengandung makna dan kekuatan, menggema di antara dedaunan beringin yang berdesir lembut ditiup angin malam. Mantra-mantra tersebut tidak hanya memenuhi udara dengan suara, tetapi juga membawa aura mistis yang mendalam. Mbok Liem merasakan energi di sekelilingnya berubah, seolah-olah alam semesta turut merespon panggilannya. Dia memohon dengan sepenuh hati, meminta bantuan dari roh-roh leluhur dan kekuatan spiritual untuk melindungi dirinya
dan membantunya dalam menghadapi makhluk gaib yang telah merasuki Mbak Marsina dan Surodipati. Kehadiran roh leluhur yang dia harapkan seolah mulai terasa. Tiba-tiba angin malam yang lembut menjadi lebih terasa. Seakan ada kekuatan yang bergerak di sekitar pohon beringin, daun-daun bergetar hebat, menciptakan suara yang seolah mengiringi setiap mantra yang diucapkan Mbok Liam. Mbok Liam merasakan keberadaan kekuatan yang melindunginya, memberikan dorongan spiritual yang kuat. Dia terus melantunkan mantra dengan penuh keyakinan, berharap roh-roh leluhur akan membantu mengusir makhluk gaib dari Mbak Marsina dan Surodipati. Ritual berlangsung dalam keheningan malam yang penuh dengan energi spiritual. Mbok Liam terus berdoa dan memohon dengan penuh rasa syukur, yakin bahwa usaha dan pengorbanannya akan membuahkan hasil. Dengan hati yang penuh harapan, dia menutup ritualnya dengan mengucapkan doa terakhir, memohon agar segala yang telah dilakukan dapat membawa kedamaian dan keselamatan bagi Mbak Marsina dan Surodipati. Setelah itu dia kembali ke rumahnya di mana dia akan melanjutkan ritual berikutnya. Dengan kitab jagal langkung di tangannya, Mbok Liam berusaha untuk melafalkan ajian jagat manikmaya. Dia tahu jika malam itu akan menjadi malam yang panjang, penuh dengan tantangan yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di bawah sinar bulan purnama memancarkan cahaya yang lembut namun menembus, Mbok Liam melangkah memasuki area yang telah dipersiapkannya untuk ritual. Dengan penuh ketenangan dan keyakinan, Mbok Liam menyusun semua bahan ritual di tempat yang telah disiapkan. Cahaya lilin dan dupa menciptakan suasana mistis yang menenangkan, sementara aroma harum dari dupa menyebar memenuhi udara, memberikan kesan sakral pada malam tersebut. Mbok Liam memulai ritualnya dengan penuh ketenangan dan konsentrasi. Ia duduk bersila di tengah ruangan, di antara bahan-bahan yang telah disiapkan untuk ritual. Udara malam yang dingin dan penuh mistis semakin menambah suasana sakral. Mbok Liam mulai dengan meditasi singkat, mengumpulkan kekuatan batinnya dan menenangkan pikirannya. Nafasnya teratur, dan ia memfokuskan pikirannya pada tujuan ritual ini. Dengan setiap tarikan nafas, dia merasakan energi dari dalam dirinya mengalir keluar, menyatu dengan energi alam semesta yang luas. Setelah merasa cukup siap, Mbok Liam memulai mantra dari ajian jagat manikmaya. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, melantunkan setiap kata dengan keteguhan hati, seolah-olah dengan setiap mantra, ia menyentuh dan memanggil energi tersembunyi di dalam alam semesta. Setiap mantra yang diucapkan memancarkan getaran yang terasa di udara, menciptakan gelombang energi yang menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Mantra-mantra tersebut tidak hanya memenuhi ruangan dengan suara dan cahaya, tetapi juga mempengaruhi hawa di sekeliling ruangan. Udara menjadi terasa lebih berat, dan energi di dalam ruangan semakin kental. Mbok Liam merasa bahwa dia sedang berada dalam hubungan langsung dengan kekuatan alam lain yang mendengar panggilannya. Saat Mbok Liam melanjutkan ritualnya, bulu kuduknya mulai meremang, yang menandakan kehadiran energi besar yang sedang menyelimuti tempatnya berada. Energi itu terasa sangat kuat dan tidak biasa, mempengaruhi suasana di sekelilingnya. Dari mata batinnya, Mbok Liam mulai melihat wujud bayangan hitam yang muncul perlahan-lahan. Bayangan hitam yang muncul di hadapan Mbok Liam memiliki bentuk yang kabur dan tidak terdefinisi dengan jelas, namun jelas sekali menunjukkan bahwa itu adalah makhluk gaib dengan kekuatan yang sangat besar. Mbok Liam merasakan beban spiritual yang sangat berat, seolah seluruh alam semesta bergetar akibat kehadiran makhluk gaib ini. Menghadapi situasi yang penuh resiko itu, Mbok Liam memusatkan seluruh perhatian dan energinya. Dia menguatkan tekadnya untuk menghadapi makhluk gaib itu, meskipun ketakutan dan kekhawatiran terus mengganggu pikirannya. Dengan suara yang penuh tekad, dia terus melantunkan mantra dari ajian jagat manikmaya, berusaha menembus dan mengatasi kekuatan bayangan hitam yang mengancam. Mbok Liam bisa merasakan bahwa energi positif dari mantra-mantranya mulai berinteraksi dengan energi negatif dari makhluk gaib. Bayangan hitam itu tampak bergetar dan melawan, mencoba untuk mempertahankan keberadaan dengan segala cara. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Mbok Liam tiba-tiba mendengar suara yang samar namun cukup jelas untuk dikenali. Suara tersebut tampaknya datang dari dalam kegelapan bayangan hitam. Suara itu adalah suara Surodipati yang terdengar lirih namun dapat dipahami. Mbok Liam mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Suara itu jelas memintanya untuk menghentikan ritual ajian manikmaya dan mengajarkan ajian tersebut langsung kepada Surodipati.
hatinya bergejolak, penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Surodipati masih sangat muda dan tidak berpengalaman, dan memberikan ajian tersebut secara langsung bisa membawa resiko besar. Namun kesungguhan dalam suasana Surodipati membuat Mbok Liem merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mungkin meskipun dalam keadaan yang sangat lemah, tapi Surodipati memiliki pemahaman atau kemampuan tertentu yang membuatnya bisa berkomunikasi dalam situasi ini. Mbok Liem pun memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Dia berhenti melantunkan mantra ajian jagat manikmaya dan memajamkan pendengarannya untuk lebih memahami. Apalagi yang diminta oleh suara tanpa rupa tersebut. Sudah Mbok, Simbo tidak akan kuat. Yang Simbo hadapi adalah penguasa dari sebuah kerajaan gaib. Sebaiknya Simbo tidak memaksakan diri. Bisik suara Surodipati yang terdengar pelan namun sangat jelas itu. Jika Simbo berkenan, sebaiknya Simbo mengajarkan ajian itu dengan cara membisikannya ke telingaku. Meskipun Mbok Liem merasa sedikit ragu, akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan ajian jagat manikmaya. Dia menyadari meskipun sebelumnya dia telah mempersiapkan diri dengan ritual untuk menggunakan ajian kesembuhan, energi yang dibutuhkan untuk ajian jagat manikmaya ternyata jauh lebih besar dari yang ia kira. Kelelahan dan keterbatasan energi mulai mempengaruhi kemampuannya, dan dia merasa bahwa melanjutkan ajian tersebut mungkin akan membahayakan dirinya sendiri. Dengan hati-hati dan penuh rasa hormat, Mbok Liem pun menghentikan mantra dan menurunkan tekanan energinya. Dia berfokus pada Surodipati yang mampu berkomunikasi dengan batinnya di saat-saat seperti itu. Dengan langkah hati-hati, Mbok Liem memastikan bahwa semua bahan ritual yang digunakan dikeluarkan dengan benar dan ruangan tetap aman dari energi negatif yang mungkin masih ada. Setelah memutuskan untuk menghentikan ritual, dia pun memilih untuk beristirahat. Karena esok pagi dia akan kembali melakukan ritual ajian jagat tirta. Ketika pagi datang, Mbok Liem pun segera pergi menuju ke rumah Mbak Marsina dan Surodipati. Perjalanan terasa berat, meskipun rumah itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. Sesampainya di rumah Mbak Marsina, Mbok Liem mengetuk pintu perlahan. Pintu dibuka oleh Pak Samino, ayah Mbak Marsina, yang terlihat cemas dan khawatir. Di belakangnya Bu Samija, ibu Mbak Marsina, berdiri dengan wajah pucat dan mata yang tampak bengkak karena kurang tidur. Mereka sudah mendengar apa yang akan dilakukan oleh Mbok Liem dan dengan penuh harap mengizinkan ritual ini berlangsung. Setelah mendapat izin dari Pak Samino dan Bu Samija, Mbok Liem memulai persiapannya. Dia mengeluarkan kendi berisi air suci dan bunga mawar merah, kemudian meletakkannya di tengah ruangan. Dia membentangkan kain putih bersih di lantai dan di atasnya dia meletakkan kendi air suci serta bunga-bunga mawar merah yang telah direndam sebelumnya. Dia menyalakan dupa dan meletakkannya di tempat sudut ruangan, menciptakan kabut tipis beraroma mistis yang segera memenuhi udara. Mbok Liem lalu duduk bersila di hadapan Mbak Marsina dan Surodipati. Dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu mulai mengucapkan mantra ajian jagat tirta. Suaranya pelan, tapi sangat jelas dan terasa mengalir seperti aliran air yang tenang. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada mantranya, mencoba menghubungkan kekuatan batinnya dengan tubuh Marsina dan juga Surodipati. Selesai dengan ritual ajian jagat tirta, Mbok Liem pun meminta Pak Samijo dan Bu Samina membantunya membawa Mbak Marsina dan Surodipati untuk keluar rumah agar terkena sinar matahari. Karena inti dari ajian jagat tirta adalah percikan air yang berasal dari sumber 7 di bawah sinar matahari pagi. Sementara itu, Mbok Liem mempersiapkan air dari sumber pitu yang telah diambil sebelumnya. Air tersebut telah ditetapkan sebagai elemen penting dalam ajian jagat tirta. Di luar rumah, sinar matahari pagi mulai menyinari area sekitar dengan lembut. Mbok Liem memandu Pak Samijo dan Bu Samina untuk menempatkan Mbak Marsina dan Surodipati di tempat yang telah dipilih, memastikan bahwa mereka terkena sinar matahari pagi secara langsung. Dengan hati-hati, Mbok Liem mulai menuangkan air dari sumber pitu ke dalam wadah yang telah disiapkan. Dia kemudian mulai menyiramkan percikan air tersebut secara perlahan ke tubuh Mbak Marsina dan Surodipati sambil melantunkan mantra dari ajian jagat tirta. Mantra-mantra yang diucapkannya mengalir lembut namun penuh makna, seolah menyatu dengan energi matahari dan air. Mbok Liem merasakan adanya perubahan di sekitar mereka dan berharap bahwa kombinasi dari sinar matahari dan air yang telah diberikan ini
akan membawa efek penyembuhan dan membersihkan energi negatif yang masih ada. Sementara itu Pak Samijo dan Bu Samina berdiri dengan penuh harapan. Memperhatikan dengan seksama proses yang dilakukan oleh Mbok Liem, mereka berharap agar ritual ini dapat membawa perubahan yang positif dan membantu Mbak Marsina serta Surodipati untuk pulih dari gangguan makhluk gaib. Dengan segala usaha dan keyakinan, Mbok Liem terus melakukan ritual itu hingga sinar matahari semakin terik. Dia berharap bahwa ajian Jagatirta akan membuahkan hasil yang diinginkan, memberikan kedamaian dan kesehatan kepada Mbak Marsina dan Surodipati. Selesai dengan ritual ajian Jagatirta, dengan lembut Mbok Liem membungkuk dan membisikkan mantra dari ajian Jagat Manikmaya ke telinga Surodipati. Dia mengucapkan mantra dengan lembut namun jelas, memastikan setiap kata diterima dengan baik oleh Surodipati. Dalam bisikan itu Mbok Liem berusaha mengalirkan energi positif dan kekuatan dari ajian tersebut, berharap bahwa Surodipati akan dapat menangkap dan memahami ajian yang penting ini. Selama Mbok Liem membisikkan ajian, dia merasakan getaran energi yang berbeda. Bayangan hitam di sekeliling tampak sedikit goyang, seolah terpengaruh oleh perubahan dalam proses ritual ini. Ketika Mbok Liem selesai membisikkan ajian tersebut, dia menarik nafas dalam-dalam dan menunggu. Dia berharap bahwa Surodipati akan mampu menggunakan ajian ini untuk melawan kekuatan jahat yang mengganggu dirinya dan ibunya. Dengan penuh doa dan harapan, Mbok Liem tetap berada di sisi Surodipati, menunggu tanda-tanda bahwa ajian yang diberikan telah memberikan efek yang diinginkan. Di tempat yang asing dan penuh misteri itu, Surodipati merasakan dirinya ditarik semakin jauh ke dalam kegelapan. Tempatnya berada itu terasa begitu berbeda, seperti dimensi lain yang dipenuhi oleh pepohonan besar berdaun lebat dan rimbun, membentuk kanopi yang menutupi langit senja yang suram. Tidak ada cahaya matahari yang menembus awan mendung, hanya kilatan samar dan angin yang berdesir dingin. Suara-suara aneh terdengar dari segala penjuru, seolah tempat itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Suara gemersik dedaunan yang tertiup angin bercampur dengan bisikan-bisikan halus yang tidak bisa dipahami. Tubuh Surodipati mulai terasa semakin ringan, seolah-olah ada ketakutan yang menariknya semakin dalam ke alam itu. Dia tahu bahwa dirinya tidak sendirian. Sukma ibunya juga terseret ke dalam dunia gaib tempatnya berada, dan terjebak bersama-sama dalam cengkraman sosok penguasa gaib yang jahat kala itu. Sementara di dunia nyata, tubuh Surodipati jatuh terkulai di lantai, matanya terpejam rapat, nafasnya pelan, seperti boneka yang kehilangan nyawa. Bu Samina yang melihat hal itu merasakan kepanikan yang tiba-tiba, namun dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, Bu Samina yang dibantu Pak Samijo langsung mengangkat tubuh Surodipati dan memindahkannya ke dipan bambu yang ada di rumahnya. Dalam keadaan setengah sadar, Surodipati merasakan kesadarannya semakin memudar. Tubuhnya terasa semakin lemas dan dia tahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya besar. Makhluk gaib itu berhasil menarik Sukma Surodipati bersama dengan Sukma ibunya masuk ke dalam alamnya. Alam yang penuh dengan misteri dan kekuatan jahat yang tidak terlihat. Udara di sekeliling mereka tampak berubah. Getaran energi menjadi lebih kuat dan berat, seolah pertarungan antara dua kekuatan gaib sedang berlangsung di tempat yang tidak terlihat. Sinar matahari pagi mulai menyinari tubuh Surodipati yang terbaring tidak berdaya, menembus percikan air dari ajian Jagatirta yang Mbok Liem percikan ke tubuhnya. Mbok Liem tetap fokus, meskipun ia merasakan tekanan yang luar biasa dari kekuatan gelap yang menolak untuk menyerah. Sosok penguasa kerajaan gaib itu tampak di kejauhan. Bayangannya tinggi dan mengerikan, dengan tatapan mata yang dingin dan tajam, penuh kekuasaan. Sosok itu tampak memancarkan aura yang gelap, menekan, dan seolah memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Surodipati merasakan bahwa makhluk ini bukan sekedar makhluk gaib biasa. Dia adalah penguasa, penjaga kegelapan yang sangat kuat. Setelah sepenuhnya berada di alam gaib, Surodipati yang memang memiliki kemampuan dan kekuatan dalam dirinya mendengar suara lembut dan hangat di dalam pikirannya. Suara itu sangat tidak asing lagi di pendengarannya. Perlahan tapi pasti kekuatan dari suara itu mulai meresap ke dalam kesadarannya yang hampir hilang, memberikan dorongan energi yang sangat dibutuhkannya. Surodipati merasakan kekuatan baru mengalir melalui dirinya,
seakan ada yang mencoba membangunkannya dari dalam. Perlahan-lahan Surodipati berusaha melawan daya tarik yang membawanya semakin jauh ke dalam alam gaib itu. Dia mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya, memusatkan pikirannya untuk kembali ke dunia nyata. Dengan tekad yang kuat, dia melawan kekuatan gelap yang menguasai tempat itu, mencoba untuk menggapai sinar yang berasal dari dunia nyata. Dalam pergumulan batin yang hebat itu, Surodipati tahu jika sosok penguasa gaib di tempatnya berada tampak marah. Makhluk itu mengeluarkan suara raungan keras yang mengguncang pepohonan dan memecah keheningan. Namun Surodipati tetap teguh, hatinya dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Surodipati mulai menyadari bahwa suara-suara yang terdengar di sekelilingnya bukanlah suara biasa. Itu adalah mantra-mantra yang dirapalkan oleh Mbok Liam yang berusaha membebaskan dirinya dan juga ibunya dari cengkraman penguasa gaib. Suara mantra itu terdengar jelas di pikirannya, seolah-olah menyusup masuk melalui lapisan-lapisan kesadarannya yang samar. Namun Surodipati merasakan bahwa kekuatan mantra Mbok Liam belum cukup kuat untuk menandingi kekuatan dari penguasa gaib yang menguasai tempat itu. Suara mantra itu menggetarkan udara di sekelilingnya, tetapi tidak mampu menghancurkan kekuatan kegelapan yang menahannya. Dia tahu sesuatu yang lebih kuat dibutuhkan untuk melawan kekuatan gaib tersebut. Sesuatu yang lebih mendalam dan lebih kuat daripada mantra yang sudah dirapalkan. Menyadari jika waktu semakin menipis dan kekuatan gaib semakin kuat, Surodipati mulai memusatkan seluruh kekuatannya yang tersisa. Dia tahu dia harus mengirimkan tanda kepada Mbok Liam agar wanita tua itu mengajarinya sebuah mantra yang lebih kuat, yang bisa langsung digunakannya untuk melawan penguasa gaib ini. Meskipun tubuhnya lemah, Surodipati mencoba mencari cara untuk menghubungkan dirinya dengan Mbok Liam. Dengan seluruh tekad dan kekuatan batinnya, Surodipati pun akhirnya mampu mengirimkan pesan melalui pikirannya yang terhubung dengan tubuhnya di dunia nyata. Dia berharap bahwa Mbok Liam akan memahami energi yang dia kirimkan, bahwa dia memerlukan bantuan yang lebih kuat. Dia berkonsentrasi sekuat tenaga, mencoba menyalurkan permintaannya melalui kesadaran fisiknya yang lemah. Di dunia nyata, selesai dengan ritual ajian Jagatirta, Mbok Liam mendapati tubuh Surodipati yang lemah tiba-tiba menggeliat. Matanya setengah terbuka dan bibirnya bergerak pelan. Pak Samijo dan Bu Samina yang berdiri di dekatnya terkejut melihat perubahan itu. Sementara Mbok Liam memusatkan perhatian pada tubuh Surodipati. Meskipun lemah, tapi kedua mata Surodipati tampak bersinar dengan sorot yang dalam. Tubuhnya yang lemah tampak seakan berusaha menyampaikan pesan. Bibirnya bergetar seolah mencoba berbicara. Mbok Liam mendekat, menaruh telinga di dekat bibir Surodipati dan mendengar bisikan yang hampir tidak terdengar. Dengan suara yang sangat pelan, Surodipati meminta Mbok Liam untuk mengajarinya sebuah mantra yang lebih kuat. Dia tahu, hanya dengan cara itu dia bisa melawan kekuatan penguasa gaib yang menahannya dan ibunya di alam itu. Mbok Liam tertegun, namun segera menyadari apa yang perlu dilakukan. Dia tahu bahwa mantra yang dia rapalkan belum cukup kuat dan dia perlu memberikan Surodipati sebuah ajian yang lebih besar. Dengan cepat Mbok Liam menyesuaikan dirinya. Dia menutup matanya, memusatkan pikiran dan mengingat ajian yang paling kuat yang pernah dia pelajari dari kitab Jagat Lengkung. Ajian itu tidaklah sembarangan, hanya bisa dipelajari dan digunakan oleh mereka yang memiliki mata batin yang tajam dan kekuatan spiritual yang besar. Dia membisikkan mantra itu ke telinga Surodipati, dengan hati-hati menyebutkan setiap kata dengan jelas dan perlahan. Mantra tersebut adalah Ajian Jagat Manikmaya, sebuah ajian kuno yang dipercaya memiliki kekuatan besar dari alam sekitar. Mantra itu membutuhkan pengorbanan dan keberanian, dan hanya mereka yang memiliki hati murni dan jiwa yang kuat yang bisa melakukannya. Di dalam alam gaib yang suram dan penuh misteri, Surodipati duduk bersila. Matanya tertutup rapat sementara suara Mbok Liam terus terdengar dalam pikirannya. Dia mendengarkan dengan penuh konsentrasi, memperhatikan setiap getaran suara yang melantun pelan namun penuh kekuatan. Meskipun tubuhnya terasa sangat lemah dan letih, pikirannya tetap tajam, mengunci setiap kata dan nada dari mantra yang dibisikkan Mbok Liam. Surodipati pun mulai merasakan aliran energi yang mengalir masuk tubuh astralnya. Mantra yang diucapkan Mbok Liam seakan menembus lapisan-lapisan kesadarannya, menghubungkannya dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Getaran energi itu mengalir seperti gelombang dan membangkitkan sesuatu yang tertidur di dalam jiwanya. Perlahan-lahan Surodipati pun mulai merapal mantra ajian jagat manikmaya di dalam hatinya, mengikuti ritme dan irama yang dibisikkan Mbok Liam. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti seruan yang menggema di dalam ruang kosong, menggetarkan udara sekitarnya. Mantra itu semakin lama semakin kuat, seolah menyatu dengan denyut jantungnya, mengalir bersama dengan nafasnya. Dia merasakan energinya meningkat, seakan-akan ada kekuatan besar yang sedang dibangkitkan dari dalam dirinya. Sosok penguasa kerajaan gaib yang semula berdiri tegak dan penuh kekuasaan mulai merasakan adanya perubahan. Aura yang mengelilingi Surodipati berubah. Pancaran kekuatan dari tubuh kecil bocah itu semakin lama semakin terang, seperti api yang baru menyala dan kemudian berkobar. Sang penguasa gaib merasa terganggu. Matanya menyipit dengan marah. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diri Surodipati, sesuatu yang berpotensi mengancam kekuasaannya. Surodipati terus merapal mantra itu dengan lebih keras di dalam hatinya, mengumpulkan seluruh keberanian dan kekuatannya. Dia merasakan getaran energi dari mantra itu semakin kuat, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Tiba-tiba Surodipati membuka matanya, menatap lurus ke arah penguasa gaib yang tampak semakin marah dan gelisah. Dia merasakan bahwa mantra yang diucapkan telah memberinya kekuatan, keberanian, dan yang lebih dari sebelumnya. Dengan nafas teratur, Surodipati pun bangkit dan mulai melangkah maju, menghadapi penguasa dari kerajaan gaib tersebut. Mantra yang dirapalnya menjadi semakin lantang, suaranya menggema di seluruh alam gaib itu. Setiap kata yang keluar dari bibirnya membawa gelombang kekuatan yang memancar, menyentuh setiap sudut kegelapan dan memaksa bayang-bayang di sekitar untuk mundur. Kekuatan mantra itu seperti badai yang meluluh lantahkan keheningan, membebaskan segala sesuatu yang terperangkap. Penguasa gaib yang kini tampak goyah merasa terdesak oleh kekuatan yang tidak dia duga sebelumnya. Dia menyadari bahwa bocah di depannya itu bukanlah manusia biasa. Ada kekuatan batin yang luar biasa dalam dirinya, kekuatan yang diwariskan oleh leluhur yang penuh dengan ilmu pengetahuan spiritual yang membuat penguasa gaib itu merasa marah namun juga takut. Dengan suara yang keras, Surodipati mengakhiri mantra dengan seruan yang mengguncang alam gaib itu. Cahaya yang dipancarkannya semakin terang, menembus hingga ke dasar kegelapan, memecah setiap energi negatif yang ada. Sosok penguasa kerajaan gaib itu terhuyung, terdorong ke belakang oleh kekuatan yang tidak terduga. Cahaya dari tubuh Surodipati semakin kuat, menyinari seluruh alam gaib, mengusir bayang-bayang gelap yang melingkupinya. Akan tetapi Surodipati yang nyaris mengalahkan penguasa kerajaan gaib di tempat itu harus dibuat kecewa. Sosok makhluk menyeramkan itu langsung mengeluarkan kekuatan besarnya hingga membuat tubuh astral Surodipati terhempas. Tapi beruntungnya Surodipati tidak mengalami luka dalam. Dan ketika menyadari jika kemampuannya belumlah cukup, Surodipati pun langsung berlari menjauhi makhluk gaib yang wujudnya semakin menyeramkan itu. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia berlari memasuki rimbunya pepohonan di alam gaib tersebut untuk berusaha melepaskan diri. Surodipati terengah-engah, kakinya bergerak secepat mungkin melintasi rimbunya pepohonan di alam gaib itu. Nafasnya memburu, sementara jantungnya berdebar kencang. Tetapi dia terus berlari, menolak menyerah pada rasa takut yang menyergap. Setiap langkahnya terasa berat, tanah di bawahnya seakan menariknya kembali, mencoba menghentikannya. Pohon-pohon besar dengan akar-akar menjulur seperti tangan raksasa mencoba meraihnya. Namun tekad Surodipati tidak goyah. Dia melompat dan menghindari setiap halangan, menggunakan kelincahan dan ketangkasannya untuk melarikan diri lebih jauh dari cengkeraman makhluk gaib itu. Sesekali dia melirik ke belakang dan melihat bayangan gelap dari penguasa gaib yang semakin mendekat. Sosok itu tampak semakin mengerikan dengan matanya yang merah menyala. Wajahnya penuh kemarahan dan tubuhnya mengeluarkan aura hitam pekat yang menghisap cahaya di sekitarnya. Udara di sekeliling Surodipati menjadi semakin dingin dan rasa takut hampir membuatnya terhenti. Tapi dia tahu bahwa berhenti berarti menyerah, dan menyerah bukanlah sebuah pilihan yang bagus. Dengan cepat Surodipati berpikir, mencari cara untuk mengelabui makhluk gaib itu. Di tengah pelarian, dia melihat sebuah pohon besar yang tampak lebih tua dari yang lain, dengan akar-akar yang menjulur kuat ke tanah. Di balik pohon itu ada celah kecil yang tampak cukup untuk menyembunyikan dirinya.
Tanpa berpikir panjang, dia melompat ke arah pohon itu dan menyelinap masuk ke celah tersebut, menahan nafasnya agar tidak terdeteksi. Sementara dia bersembunyi, Surodipati mencoba menenangkan pikirannya. Dia tahu dalam kondisi seperti ini ketakutan adalah musuh terbesar. Dia mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Mbok Liem sebelum dirinya terperangkap di alam gaib tempatnya berada. Mbok Liem mengatakan bahwa kekuatan batin berasal dari ketenangan dan keyakinan, dan mulai merapalkan doa dalam hati, memohon perlindungan dari sang penguasa alam semesta serta dari para leluhurnya. Surodipati mencoba mencari kekuatan dari dalam dirinya yang mungkin belum terbangkitkan. Dalam keheningan itu, dia merasakan sedikit demi sedikit kekuatan batinnya kembali, membantunya merasa lebih tenang. Namun ketenangan itu segera terganggu ketika makhluk gaib itu berhenti tepat di depan pohon tempat dia bersembunyi. Makhluk itu berdiri diam, seolah merasakan kehadiran Surodipati. Udara menjadi semakin dingin dan tanah di bawahnya mulai bergetar pelan. Surodipati menahan napas, berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaannya. Makhluk gaib tersebut mengeluarkan suara geraman rendah, seakan-akan mencoba menembus pikirannya, mencoba merasakan ketakutan yang memancar dari tubuhnya. Detik-detik berlalu dengan lambat, dan Surodipati merasakan jantungnya berdebar semakin keras. Setelah beberapa lama, akhirnya makhluk gaib tersebut bergerak, perlahan berputar, seakan kehilangan jejaknya. Surodipati merasakan sedikit kelegaan, tapi dia tahu dia tidak bisa berdiam terlalu lama. Begitu makhluk itu berpaling, dengan cekatan Surodipati langsung keluar dari persembunyian dan bergerak perlahan di antara pepohonan, mencari jalan keluar dari tempat itu. Dia terus maju, mencoba menghindari pandangan makhluk gaib itu. Dengan ketakutan yang membuncah di hatinya, Surodipati kembali berlari. Namun kali ini dia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada suara di dalam hatinya, suara Mbok Liem yang berkata, "Jangan menyerah, gunakan kekuatanmu." Surodipati tahu dia harus mencari jalan keluar dari alam gaib ini, atau setidaknya menemukan cara untuk kembali memanggil energi yang lebih besar lagi. Dia berlari sekuat tenaga, berharap masih ada harapan untuk bertahan hidup dan menyelamatkan ibunya dari cengkraman makhluk jahat itu. Langit senja di atasnya terlihat semakin kelabu, dan angin malam membawa suara-suara bisikan yang mengerikan. Tapi di tengah semua itu, Surodipati terus berlari, berjuang untuk keluar dari kegelapan yang mengancam dirinya. Beberapa saat kemudian, di tengah pelariannya tersebut, Surodipati dibuat sangat terkejut. Tubuhnya membeku sejenak ketika merasakan cengkraman kuat di punggungnya. Rasa dingin menjalar dari tempat tangan itu menggenggamnya. Dan untuk beberapa detik dia merasa seluruh harapannya telah pupus. Dia berpikir bahwa inilah akhir dari semuanya. Dia tahu bahwa makhluk gaib penguasa kerajaan itu telah berhasil menangkapnya. Namun ketika dia menoleh ke belakang dengan perasaan putus asa, pandangannya bertemu dengan sosok yang sama sekali tidak dia duga. Di hadapannya berdiri seorang lelaki parubaya dengan wajah yang tenang dan bijaksana. Pria itu mengenakan pakaian sederhana seperti petani desa. Namun ada sesuatu yang sangat akrab pada wajah itu. Sesuatu yang membuat hati Surodipati bergetar. Matanya menyeratkan kedalaman pengetahuan, tetapi juga kelembutan yang menenangkan. Surodipati menatap lelaki itu dengan tatapan penuh rasa penasaran dan keterkejutannya. Dia seperti mengenali sosok pria tersebut dari cerita-cerita yang sering diceritakan Marsina, ibunya. Wajah pria itu selalu muncul dalam benaknya ketika menceritakan siapakah ayah dari Surodipati. "Anakku, kau sudah besar rupanya," ujar suara pria yang ada di hadapannya yang terdengar tenang dan berwibawa. Seolah suara itu datang dari dasar bumi, menggema di dalam pikiran Surodipati. "Jangan takut, nak. Aku datang untuk menolongmu. Kamu tidak sendirian." Imbu sosok lelaki itu lagi yang membuat Surodipati merasakan energi yang kuat mengalir dari tangan lelaki itu, mengaliri tubuhnya yang lemah dan memberinya kekuatan baru. Surodipati merasakan rasa hangat yang berbeda dari sebelumnya, seolah kekuatan lelaki itu telah memberinya semangat dan keberanian yang baru. Dia mengangguk pelan. Meskipun bibirnya tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun, hatinya merasakan kehadiran yang luar biasa. Dan dia tahu, ini bukan hanya bayangan atau ilusi. Lelaki ini adalah seseorang yang memiliki hubungan yang sangat kuat dengannya.
seseorang yang datang untuk menyelamatkannya di saat-saat yang paling kelam. "Paman ini siapakah?" pikir Surodipati dalam hatinya. Meskipun suara itu tidak terucap dari bibirnya, lelaki itu tersenyum lagi, seakan mendengar pertanyaan yang tidak terucap tersebut. "Namaku Wiryono, dan aku adalah ayah kandungmu, nak." Surodipati terdiam, matanya semakin berbinar. Dia tidak merasa takut lagi. Tidak ada rasa gentar di hatinya. Kehadiran lelaki itu seperti cahaya yang menembus kegelapan, memberikan sebuah harapan yang baru. "Kata ibu, bapak meninggal sebelum aku terlahir ke dunia ini. Apakah paman ini sukma dari bapak aku itu?" tanya Surodipati yang membuat sosok lelaki yang mengaku bernama Wiryono itu tersenyum sambil mengusap kepala bocah lugu itu. "Apa yang ibumu katakan itu benar, nak. Tapi apa yang aku alami itu bukanlah kematianku yang sesungguhnya. Karena sejak hari itu aku terjatuh dari atas bukit. Sukmaku terdampar di tempat ini dan tidak dapat kembali lagi ke alam nyata maupun ke alam di mana para arwah seharusnya berada," balas sosok Wiryono menjelaskan. "Dengarkan aku, nak. Aku memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kau sadari. Tapi untuk menggunakan kekuatan itu, kau harus percaya pada dirimu sendiri dan memanggil energi leluhurmu." Imbu sosok lelaki itu menjelaskan sesuatu yang belum sepenuhnya dimengerti oleh Surodipati. Lelaki itu kemudian merapatkan kedua tangannya, menggumamkan sebuah mantra yang terdengar asing di telinga Surodipati. Udara di sekeliling mereka terasa bergetar, dan cahaya dari tubuh lelaki itu semakin terang, seolah menggantikan matahari yang hilang di langit senja. "Ikuti kata-kataku, nak. Kita akan memanggil kekuatan leluhur untuk melawan kekuatan kegelapan ini dan keluar dari sini," ujar lelaki itu dengan penuh semangat. Surodipati mengangguk, dan meskipun hatinya masih diliputi kebingungan, ia merasakan kekuatan baru yang perlahan-lahan bangkit dari dalam dirinya. Ia mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh lelaki itu, mengulang mantranya dengan penuh keyakinan. Suara mereka berdua bersatu, memancarkan getaran energi yang luar biasa, membuat langit di atas mereka perlahan-lahan berubah dan kegelapan mulai terpecah. Dalam sekejap Surodipati merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu, dengan kehadiran sukma dari ayahnya itu, dia tidak lagi sendirian. Kini dia memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan penguasa gaib dan membebaskan dirinya serta ibunya dari cengkeraman kegelapan yang mengancam mereka. Surodipati merasakan keberanian yang begitu kuat mengalir dari dalam dirinya. Tubuhnya yang semula lemah dan tidak berdaya, kini seperti dipenuhi energi baru yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah mengetahui jika kini sebagian kekuatan yang ada di dalam diri Surodipati telah bangkit, sosok Wiryono yang merupakan ayah kandung dari Surodipati pun mulai menunjukkan sebuah celah yang dapat mengantarnya untuk kembali ke tubuhnya. Dia juga mengatakan jika saat ini Surodipati belum mampu untuk melawan Kala Tinggi yang merupakan sosok makhluk gaib penguasa kerajaan gaib tempat mereka berada saat itu. Surodipati mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya yang terasa lembut namun tegas. Sosok Wiryono pun mulai menunjukkan arah, menandai sebuah celah di antara pepohonan besar yang rimbun. Celah itu tampak seperti pintu kecil yang nyaris tersembunyi oleh dedaunan tebal, dengan kabut tipis yang melayang di sekelilingnya. Di balik celah itu tampak kilauan cahaya yang mengundang, seakan menjadi satu-satunya jalan keluar dari alam gaib ini. "Ikuti cahaya itu, nak," ujar Wiryono dengan nada lembut namun penuh kepastian. "Gunakan kekuatanmu untuk membuka jalan, untuk kembali ke tubuhmu. Saat ini kau belum cukup kuat untuk melawan Kala Tinggi. Kekuatanmu memang mulai bangkit, tetapi tidak bijaksana untuk melawan musuh yang kekuatannya jauh melampaui kemampuanmu sekarang." Surodipati mendengarkan dengan seksama. Dia masih merasakan getaran energi dari mantra yang tadi dilantunkan, namun juga merasakan kelemahan dan rasa lelah menggelayut di tubuhnya. Wiryono mendekat, sukmanya semakin terang dan ia menatap dalam mata Surodipati. "Kala Tinggi adalah penguasa kerajaan gaib yang kejam dan penuh tipu muslihat. Dia telah menguasai kerajaan gaib ini selama ratusan tahun, dan kekuatannya berasal dari kegelapan yang dia ciptakan. Kau butuh waktu untuk belajar dan melatih diri lebih banyak lagi
untuk memahami semua kekuatan yang ada di dalam dirimu. Dan saat ini, kau harus kembali ke dunia nyata. Jika saatnya nanti, ketika kau siap, kembalilah ke tempat ini dan selamatkan ibumu. Untuk sementara waktu, biar aku yang menjaga ibumu di sini, walau dari kejauhan." Dengan berat hati Surodipati mengangguk. Dia tahu apa yang dikatakan ayahnya sangatlah benar. Saat ini keselamatan ibunya lebih penting daripada keinginan untuk bertarung. "Baik Pak, aku akan mengikuti apa yang menurut Bapak baik." Wiryono tersenyum, merasa bangga dengan keteguhan hati anaknya. "Pergilah nak, dan jangan ragu, aku menjaga ibumu dan pastikan kau kembali lagi ke tempat ini untuk membawa pulang ibumu." Dengan semangat baru, Surodipati mulai melangkah menuju celah yang ditunjukkan oleh ayahnya. Setiap langkah terasa berat, namun dia terus maju, memusatkan pikirannya pada cahaya yang mengundang di sebelah celah itu. Di belakangnya dia masih bisa merasakan tatapan Kalatinggi yang penuh kebencian, namun dia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Setiap langkahnya semakin mantap, meski terdengar geraman samar dari arah Kalatinggi berada. Surodipati merasakan tubuhnya menjadi ringan, seperti melayang di antara dua dunia. Dalam hitungan detik dia membuka mata dan sudah kembali ke dunia nyata. Dia melihat langit pagi yang cerah di atasnya dan merasakan kehangatan sinar matahari di wajahnya. Tubuhnya yang semula lemas dan seakan tidak bernyawa, kini berangsur-angsur mendapatkan kesadarannya kembali. Di sekitarnya suara burung-burung yang bernyanyi dan hembusan angin pagi terasa lebih segar dari sebelumnya. Seolah-olah alam ikut merayakan keselamatannya. Namun dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Kalatinggi yang merupakan sosok makhluk gaib penguasa kerajaan gaib itu masih ada di luar sana. Dan suatu saat Surodipati akan dihadapkan lagi pada takdir besar yang menunggunya. Surodipati menarik nafas dalam-dalam, merasakan beban berat di dadanya mulai hilang. Dia tahu bahwa dia harus menjadi lebih kuat dari sekarang dan kembali ke kerajaan gaib Kalatinggi untuk menyelamatkan ibunya. Di pagi itu, di bawah langit biru yang cerah, Surodipati merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya, seperti matahari yang terbit setelah malam yang panjang dan gelap. Dia tahu bahwa dirinya telah diberkati dengan keberanian dan kekuatan besar, dan dia siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Surodipati menatap jauh ke langit pagi yang cerah. Pikirannya dipenuhi tekad baru. Dia tahu bahwa meskipun telah kembali ke dunia nyata, perjuangannya belum selesai. Kalatinggi masih memegang kendali atas sebagian besar sukma ibunya di kerajaan gaib itu. Dia mengeratkan genggamannya, merasa kekuatan baru yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Sebagian dari kekuatan ayahnya, Wiryono, telah mengalir dalam darahnya, memberinya semangat dan keberanian yang luar biasa. Surodipati menoleh ke arah Mbok Liem yang memandangi ke arahnya. "Mbok," ujarnya dengan suara pelan namun penuh tekad. "Ajarkan aku ajian-ajian yang lebih kuat, Mbok. Aku harus kembali ke sana, ke kerajaan gaib tempat Kalatinggi menahan sukma ibu." Mbok Liem terdiam sejenak, menatap bocah itu dengan mata yang penuh haru dan kekaguman. Dia melihat keberanian besar dalam mata Surodipati yang muda. "Kau sungguh kuat dan penuh keberanian, Le. Tapi ingatlah, jalan ini tidaklah mudah. Jika kau benar-benar ingin kembali, kita harus mempersiapkan dirimu dengan ajian-ajian yang lebih kuat lagi. Aku akan mengajarkanmu, namun kau harus siap menanggung segala risikonya," balas Mbok Liem dengan wajah bijaksananya. "Baik Mbok, aku siap. Aku akan melakukan apa saja untuk membebaskan sukma ibu," balas Surodipati sambil mengangguk dengan mantap. "Baiklah Le, kita akan mulai persiapannya setelah kau benar-benar pulih kembali, karena kau harus menguasai beberapa ajian pelindung dan kekuatan yang lebih tinggi lagi." Setelah 1 tahun lebih hidup tanpa kewarasannya, akhirnya Surodipati pun dapat kembali hidup dengan normal. Tubuhnya yang dulu lemah kini sudah pulih, dan dia bisa bermain bersama teman-teman seusianya di desa. Keceriaan tampak di wajahnya ketika berlari di tengah ladang bersama dengan teman-temannya di bawah matahari sore yang hangat. Namun di balik senyum itu tersembunyi luka batin yang masih menganga. Setiap kali melihat ibunya yang duduk termenung tanpa kesadaran di beranda rumah, hatinya terasa seperti diiris sembilu. Namun di balik kesedihannya ada semangat yang tidak pernah padam.
Surodipati percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti ia akan berhasil membebaskan Sukma ibunya dari cengkraman kala tinggi. Setiap malam dia berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk dan kekuatan dari Sang Pencipta serta leluhur dan alam semesta. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang tidak akan mudah, tetapi dia telah menyiapkan diri dan akan belajar dari Mbok Liem serta mengasah kekuatan batinnya. Bocah kecil bernama Surodipati yang kini sering dipanggil dengan nama Suro Gendeng mulai sering bermeditasi di bawah pohon beringin tua di pinggir desa. Dia merasakan getaran energi yang mengalir dari akar pohon ke tubuhnya. Dia berusaha merasakan alam, mendengar bisikan angin, dan menghubungkan diri dengan kekuatan batin yang ada di sekelilingnya. Setiap mantra yang telah dia pelajari dari Mbok Liem, dia ulangi dalam hati, meresapi maknanya dengan mendalam. Setiap hari dia merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa suatu hari nanti dia akan mampu mengalahkan kala tinggi dan membawa pulang Sukma ibunya. Waktu terus berjalan, dan di setiap langkahnya Surodipati menyadari bahwa dia sedang dipersiapkan oleh alam untuk misi yang lebih besar. Dengan tekad yang semakin kuat, Surodipati memutuskan untuk tidak menyerah. Di dalam hatinya, dia menyimpan janji yang kokoh. Janji seorang anak yang bertekad untuk menyelamatkan ibunya apapun yang terjadi. Sebab dia tahu dirinya dilahirkan dengan kekuatan besar dan dia tidak akan membiarkan kekuatan itu sia-sia. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, Mbok Liem pun mulai mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk ritual tersebut. Sebelum mengajarkan kitab Jagat Langkung yang berisi berbagai ajian-ajian sakti, Mbok Liem harus terlebih dahulu membersihkan tubuh dan batin Surodipati. Proses pembersihan ini sangat penting agar para leluhur merestui apa yang akan dilakukannya. Mbok Liem melangkah dengan tenang menuju ruang khusus di dalam rumahnya, tempat di mana ritual-ritual penting biasanya dilaksanakan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh cahaya temaram dari beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudutnya. Asap dupa mulai mengepul, menyebarkan aroma khas yang menenangkan, menandakan dimulainya proses yang sakral. Di tengah ruangan, sebuah tikar pandan telah dibentangkan. Di atasnya Mbok Liem menata sesaji dengan teliti. Diletakkan dengan penuh perhitungan sesuai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setelah semua persiapan selesai, Mbok Liem memanggil Surodipati. Dengan langkah mantap, Surodipati memasuki ruangan, mengenakan pakaian putih bersih yang telah disediakan sebelumnya. Ia tahu bahwa momen ini sangat penting dan rasa hormat serta ketenangan terpancar dari wajahnya. Mbok Liem memulai dengan merapalkan mantra-mantra kuno. Suaranya lembut namun penuh wibawa, menggema di seluruh ruangan. Air suci yang telah diberkati sebelumnya dia percikan ke tubuh Surodipati. Dimulai dari kepala hingga kaki, setiap percikan disertai dengan doa agar segala kekotoran, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dapat disucikan. Ketika ritual pembersihan selesai, Mbok Liem menatap Surodipati dengan penuh kebanggaan. Dia tahu bahwa muridnya itu kini telah siap menerima ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Jagat Langkung. Kini saatnya bagi Surodipati untuk melangkah ke tahap selanjutnya, untuk mendalami ajian-ajian sakti yang akan membawanya pada perjalanan yang lebih dalam menuju pemahaman hakiki tentang dunia dan seisinya. Dengan penuh rasa syukur, Mbok Liem membuka kitab Jagat Langkung dan memulai pelajaran yang akan mengubah hidup Surodipati selamanya. Karena Surodipati telah memiliki mata batin yang terbuka dengan sempurna, Mbok Liem memutuskan untuk langsung mengajarkan ajian Sukmo Landung. Ajian ini adalah salah satu ilmu kanuragan yang sangat langka dan kuat, serupa dengan ilmu meraga sukma. Namun dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih mendalam. Ajian Sukmo Landung memungkinkan seseorang untuk melepaskan sukma atau rohnya dari raga fisiknya, sehingga bisa berpergian ke alam-alam yang tidak kasat mata dan menjelajahi dimensi yang tidak terjangkau oleh mata manusia biasa. Ajian Sukmo Landung. Ajian ini memerlukan ketenangan batin dan kekuatan pikiran yang luar biasa. Hanya dengan mencapai keseimbangan antara tubuh dan sukma, kamu bisa melakukannya, Le. Ujar Mbok Liem menjelaskan. Surodipati terus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Mbok Liem. Surodipati memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepas semua beban duniawi dari pikirannya. Setelah beberapa saat, Surodipati merasakan tubuhnya semakin ringan. Perlahan-lahan dia merasa seperti melayang, meskipun tubuh fisiknya masih tetap duduk di tempat.
Sukmanya mulai terpisah dari raga dan merasakan kebebasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dalam wujud sukma, Surodipati bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda dan lebih luas serta lebih jelas. Dengan bimbingan Mbok Liam, Surodipati mulai menjelajahi alam-alam yang tidak kasat mata. Dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang sebelumnya hanya dia dengar dalam cerita-cerita. Di antara kabut yang menyelimuti dunia spiritual itu, Surodipati menyaksikan sesuatu yang aneh namun mempesona, penuh dengan energi-energi yang mengalir dalam bentuk cahaya. Namun Mbok Liam selalu mengingatkan untuk tetap fokus dan menjaga koneksi dengan tubuhnya. Dan jangan pernah membiarkannya sukma terlepas terlalu jauh dari raga, karena jika dia tidak menyeimbangkan kondisi tubuhnya dengan kondisi sukmanya, dia bisa tersesat di alam gaib dan sulit untuk kembali lagi ke tubuhnya. Surodipati terus melatih ajian Sukmo Landung dengan penuh kehati-hatian, menguatkan kontrolnya atas sukma agar dapat kembali ke raga kapan saja dia inginkan. Mbok Liam yang selalu mengawasi dengan cermat, dia merasa sangat puas dengan perkembangan Surodipati. Dia tahu bahwa muridnya itu memiliki potensi yang besar dan akan mampu menguasai ajian Sukmo Landung dengan sempurna. Setelah merasa yakin bahwa Surodipati telah menguasai ajian Sukmo Landung dengan baik, Mbok Liam memutuskan untuk melanjutkan pengajaran ke tahap yang lebih tinggi. Kini saatnya bagi Surodipati untuk mempelajari ajian Dasa Geni, sebuah ilmu kanuragan yang sangat kuat dan mematikan. Ajian ini memanfaatkan energi murni yang ada di dalam tubuh pemiliknya, mengubah menjadi senjata yang mampu menyerang dengan kekuatan dahsyat. Di tempatnya berlatih, Mbok Liam mengarahkan Surodipati untuk berdiri di tengah lingkaran yang telah dibuat dengan hati-hati di atas tanah, menggunakan kapur putih. Lingkaran tersebut dikelilingi oleh berbagai simbol kuno yang berfungsi sebagai penghubung antara energi alam dengan energi tubuh manusia. Ajian ini bernama Ajian Dasa Geni. Ajian ini adalah ilmu yang mengumpulkan dan memurnikan energi dari dalam tubuhmu, lalu melepaskannya sebagai kekuatan untuk menyerang lawan. Tapi ingat, energi ini haruslah berupa murni yang tidak terkotori oleh emosi dan energi negatif seperti amarah atau kebencian. Surodipati mengangguk, menyadari betapa pentingnya apa yang sedang disampaikan oleh Mbok Liam. Dia pun mulai memusatkan pikirannya sambil merapal mantra yang telah dihafalnya, lalu menarik nafas dalam-dalam dan merasakan aliran energi di dalam tubuhnya. Mbok Liam terus membimbingnya dan membantu Surodipati memfokuskan energinya ke dalam satu titik di pusat tubuhnya, yaitu pusar, tempat energi tenaga dalam yang paling kuat berada. Seiring berjalannya waktu, Surodipati mulai merasakan panas yang semakin meningkat dalam tubuhnya. Energi murni yang terkumpul di dalam tubuhnya mulai berpendar seperti api yang menyala terang, namun tetap terkendali di bawah pengawasan ketat pikirannya. Ketika kamu sudah siap, lepaskan energi itu, dan bayangkan energi itu sebagai nyala api yang akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Dengan konsentrasi penuh, Surodipati mengarahkan tangannya ke depan, dan dalam sekejap, energi yang terkumpul di dalam tubuhnya meledak keluar. Energi dalam bentuk bola api, namun tidak kasat mata itu, melesat cepat ke arah titik yang dia tuju. Tanah di depan Surodipati bergetar dan udara di sekitar mereka seolah terbakar oleh panasnya energi yang dilepaskan. Mbok Liam tersenyum tipis melihat bagaimana Surodipati berhasil mengendalikan kekuatan tersebut dengan baik. Namun pelajaran belum selesai. Mbok Liam mengingatkan bahwa ajian Dasa Geni tidak hanya efektif di dunia nyata sebagai ilmu kesaktian. Kekuatan ini juga mampu melumpuhkan bahkan memusnahkan makhluk gaib, baik yang berada di alam nyata maupun di alam tidak kasat mata. Untuk menguji kemampuannya, Mbok Liam membawa Surodipati kembali ke dalam keadaan meditasi yang mendalam, di mana dia bisa melepaskan sukma dari raganya menggunakan ajian Sukmo Landung. Kali ini dalam wujud sukma, Surodipati diminta untuk menggunakan ajian Dasa Geni di alam tidak kasat mata. Energi murni yang dia lepaskan dalam bentuk bola api dan dapat dilihat langsung wujudnya itu melesat dengan cepat, menembus makhluk gaib itu, dan dalam sekejap mata sosok makhluk gaib tersebut hancur menjadi abu, lalu hilang tanpa jejak. Surodipati merasakan kekuatan luar biasa dalam dirinya, namun dia juga menyadari betapa pentingnya untuk menggunakan ilmu ini dengan bijaksana. Ketika Surodipati kembali ke dunia nyata, Mbok Liam menatapnya dengan penuh kebanggaan, tetapi juga peringatan.
Dia mengatakan jika ajian Dasa Geni bagai pedang bermata dua. Kekuatan besar itu harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Mbok Liem juga meminta Surodipati agar jangan sampai membiarkan kekuatan itu menguasai dirinya, tetapi dialah yang harus menguasai kekuatan itu. Hampir 1 tahun berlalu sejak Mbok Liem dan Surodipati melakukan ritual pertama mereka. Waktu yang dihabiskan dalam latihan dan meditasi telah membuat Surodipati menjadi seorang bocah yang penuh dengan ketenangan dan memiliki kedewasaan yang luar biasa. Dia kini telah menguasai ajian Sukma Landung yang memungkinkan sukma atau rohnya untuk menjelajah ke alam tidak kasat mata, serta ajian Dasa Geni, ajian yang memberinya kekuatan untuk menyerang dengan energi murni. Merasa bahwa Surodipati telah mencapai tingkat penguasaan yang layak, Mbok Liem memutuskan untuk melanjutkan pengajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini dia akan mengajarkan 2 ajian pelindung yang sangat penting, yaitu ajian Jagat Kanoman dan ajian Jagat Kasepuhan. Ajian Jagat Kanoman adalah ilmu pelindung yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan fisik maupun gaib. Ajian ini berbentuk seperti perisai energi yang tidak terlihat, namun sangat kuat dan mampu menahan berbagai jenis serangan, baik dari manusia maupun makhluk halus. Sementara itu ajian Jagat Kasepuhan adalah ilmu yang lebih spiritual, memungkinkan penggunanya untuk memanggil kekuatan dari para leluhurnya. Dengan ajian itu Surodipati bisa memanggil roh para leluhur yang akan memberikan kekuatan dan bimbingan, serta membantu dalam menghadapi musuh yang sangat kuat. Setelah semua persiapan selesai, Mbok Liem memulai ritual dengan memanjatkan doa-doa untuk para leluhur dan memohon restu dari Sang Maha Pencipta serta bimbingan mereka untuk ajian-ajian yang akan diajarkan. Pertama-tama Mbok Liem mengajarkan ajian Jagat Kanoman. Dia membimbing Surodipati untuk merasakan aliran energi dalam tubuhnya, mengumpulkannya di pusat-pusat tenaga dalam, dan kemudian membentuknya menjadi perisai tidak terlihat di dunia nyata yang melingkupi tubuhnya. Surodipati memejamkan kedua matanya, merasakan energi yang mengalir dari pusat tubuhnya dan membayangkan energi itu membentuk lapisan pelindung di sekitar tubuhnya. Seiring dengan mantra yang dirapalkan Mbok Liem, dia merasakan kehangatan yang nyaman menyelimuti dirinya, seolah-olah ada perisai tidak kasat mata yang kini melindunginya dari segala ancaman. Setelah merasa bahwa Surodipati telah mampu menguasai ajian Jagat Kanoman, Mbok Liem melanjutkan ke ajian Jagat Kasepuhan. Ritual ini lebih mendalam karena memerlukan koneksi langsung dengan para leluhur. Mbok Liem membimbing Surodipati dalam meditasi yang lebih dalam, memintanya untuk memanggil roh-roh leluhur dengan penuh hormat. Ajian Jagat Kasepuhan. Ajian ini adalah jalan untuk meminta bantuan dan kekuatan dari para leluhurmu, Suro. Mereka yang telah mendahuluimu, yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan, akan datang untuk membantumu ketika kamu membutuhkan. Surodipati mengikuti bimbingan tersebut, memusatkan pikirannya pada leluhur-leluhur yang telah dia ketahui dari cerita-cerita yang dituturkan oleh kakek neneknya dan Mbok Liem. Dia merasakan kehadiran mereka, samar-samar pada awalnya, namun semakin jelas seiring dengan mendalamnya meditasi yang dilakukan. Saat ritual berakhir, Surodipati merasa diliputi oleh kekuatan yang tidak terbayangkan. Dia menyadari bahwa ajian Jagat Kasepuhan bukan hanya tentang memanggil leluhur, tetapi juga tentang menghormati dan menjaga warisan mereka. Sebuah hubungan yang akan terus mengalir dalam darah dan jiwanya. Setelah selesai mengajarkan beberapa ajian yang diambil dari kitab Jagat Langkung, Mbok Liem merasa bahwa Surodipati telah mencapai tingkat penguasaan yang luar biasa atas ilmu-ilmu kanuragan yang diberikan kepadanya. Namun untuk melengkapi semua ajian yang telah dimilikinya, ada satu tahap akhir yang harus dilalui oleh Surodipati untuk mendapatkan benda pusaka yang akan menjadi pelengkap dan penyempurna kekuatannya. Mbok Liem tahu bahwa benda pusaka tersebut tidak bisa diperoleh dengan cara biasa. Untuk mendapatkannya, Surodipati harus menjalani laku Tapapati Geni, sebuah ritual yang sangat berat dan membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Di sebuah tempat yang terpencil di kaki gunung yang jarang dikunjungi manusia, Mbok Liem bersama Pak Samijo dan Bu Samina menuntun Surodipati ke sebuah goa yang sunyi. Goa itu telah dipilih dengan hati-hati karena keheningannya, tempat di mana energi alam murni mengalir dengan kuat.
Di dalam gua itu Surodipati akan menjalani laku tapa pati geni. Sebelum Surodipati memasuki gua, Mbok Liam memberikan wejangan terakhir. Jika apa yang akan dilakukannya adalah ujian terakhirnya dari serangkaian laku ritual serta pembelajaran yang telah ditempuhnya. Surodipati mengangguk dengan penuh keyakinan. Dia tahu bahwa ujian itu adalah bagian dari takdirnya, jalan yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan sebagai seorang kesatria sejati. Dengan tekad bulat dia melangkah masuk ke dalam gua, meninggalkan Mbok Liam, Pasamijo, dan Bu Samina. Di dalam gua yang gelap gulita, waktu seakan berhenti. Surodipati duduk bersila, berusaha mengendalikan pikirannya yang mulai diliputi oleh bayangan-bayangan dan bisikan-bisikan halus yang mencoba menggoyahkan tekadnya. Waktu berlalu tanpa ada perubahan, tapi Surodipati tetap teguh pada laku yang dijalaninya. Pada puncak laku tapa tersebut, di saat tubuhnya hampir mencapai batasnya, Surodipati tiba-tiba merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa. Dalam kegelapan, cahaya samar muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Cahaya ini semakin terang seiring dengan ketenangan batinnya yang semakin dalam. Di tengah cahaya itu, Surodipati melihat sosok seorang leluhur yang tampak bijaksana dan penuh wibawa, memegang sebuah benda pusaka yang memancarkan energi kuat. Leluhur itu berbicara tanpa kata, menyampaikan pesan bahwa pusaka ini adalah miliknya, hasil dari ketekunan, keberanian dan kesetiaan pada laku spiritual yang telah dijalaninya. Benda pusaka itu adalah sebuah keris berukir indah dengan bila yang tampak hidup, seolah-olah berdenyut dengan kekuatan gaib yang melayang ke arah Surodipati. Dengan kedua tangan yang gemetar, Surodipati menerima benda pusaka tersebut, merasakan aliran energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, menyatu dengan ilmu-ilmu yang telah ia kuasai. Saat benda pusaka tersebut bersatu dengan dirinya, gua yang tadinya gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Batu yang menutup pintu gua bergeser dengan sendirinya, seakan-akan gua itu menyambut kelahiran kembali seorang kesatria sejati. Surodipati keluar dari gua dengan langkah mantap, membawa keris pusaka yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Mbok Liam menanti di luar. Senyumnya mengembang saat melihat Surodipati keluar dari gua. Dia tahu bahwa muridnya telah berhasil melalui ujian terakhir itu dan menjadi seorang kesatria yang bukan hanya menguasai ilmu kanuragan, tetapi juga telah menyatu dengan kekuatan spiritual yang murni. Dengan keris pusaka di tangan, Surodipati kini telah siap untuk menjalani takdirnya, menyelamatkan Sukma sang ibu, dan juga membebaskan Sukma sang ayah yang sedang terjebak di kerajaan gaib di bawah kekuasaan Kala Tinggi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.